Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Amri, NRP 541811112193, Prodi Teknologi Penangkapan Ikan semester 7, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi peminatan kesah bandaran dengan dosen pengampunya yaitu Kep Aman Saputra. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan dari materi berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang kesah bandaran ini. Yang pertama yaitu apa itu kesah bandaran. Yang kedua, apa perbedaan sah bandar umum dengan sah bandar perikanan. Yang ketiga, apa saja tugas dan fungsi sah bandar di pelabuhan. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, yang pertama yaitu pengertian kesah bandaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 56, sah bandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang kedua, perbedaan sah bandar umum dan sah bandar perikanan. Nah, sah bandar umum ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Sedangkan sah bandar perikanan bertugas untuk bertanggung jawab mengeluarkan administrasi persuratan bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan. Selain itu, sah bandar perikanan juga berperan dalam mengedepankan keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang ketiga, tugas dan fungsi sah bandar di pelabuhan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini, ada beberapa fungsi sah bandar di pelabuhan. Yang pertama itu mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi pemanduan, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, mengawasi pengerukan dan reklamasi, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan, melaksanakan bantuan pencairan dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan. Yang terakhir, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Selanjutnya yaitu kelayakan kapal perikanan. Nah, kelayakan kapal perikanan ada 3, yaitu layak laut, layak tangkap, dan layak simpan. Layak laut secara teknis yaitu kondisi fisik kapal, perlengkapan kapal, stabilitas kapal, daerah pelayaran. Layak laut secara administrasi yaitu gross akte, surat ukur, pas tahunan, surat kelaikan dan pengawakan. Sedangkan layak tangkap secara teknis yaitu kondisi fisik kapal, perlengkapan kapal, stabilitas kapal, daerah pelayaran, serta kapal memenuhi tipe sesuai alat tangkap yang dioperasikan. Layak tangkap secara administrasi yaitu gross akte, surat ukur, pas tahunan, surat kelaikan dan pengawakan, surat izin usaha penangkapan ikan atau SIUP, dan surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Yang terakhir yaitu layak simpan. Layak simpan ini berkaitan dengan penyusunan ikan dalam palka, dilakukan secara berlapis antara ikan dan es. Tinggi susunan ikan tidak lebih dari 50 cm. Jika lebih dari 50 cm, maka harus diberikan sekat agar ikan berada di bawahnya tidak rusak terkena beban dari atas. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan dan pengukuran kapal perikanan. Landasan hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang usaha perikanan tangkap, yaitu pasal 46 ayat 1. Selanjutnya itu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang tim pemeriksa fisik kapal, alat penangkap ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Yang terakhir yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4314 tanggal 29 September 2006 tentang penyelenggaraan perbantuan proses pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan. Tonase dan besaran volume kapal. Tonase dalam hubungannya dengan besaran volume kapal di Indonesia dinyatakan dalam satuan hitungan kaki kubik atau kubik feet atau register ton. Deadweight tonnage, yaitu jumlah bobot berat
yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam pada batas yang diizinkan. Yang terakhir yaitu lightweight tonnage, yaitu jumlah bobot atau berat yang meliputi konstruksi kapal atau kasko, mesin penggerak kapal, perlengkapan kapal, peralatan bantu penangkapan. Pengawakan kapal perikanan. Ada beberapa persyaratan untuk bekerja di atas kapal. Yang pertama yaitu memiliki sertifikat kepelautan, memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk. Pengukuhan atau endorsement bagi yang akan memegang jabatan minimal sebagai officers on watch, memiliki perjanjian kerja laut, memiliki buku laut disijil, memiliki paspor bagi yang berlayar ke luar negeri. Yang menerbitkan adalah imigrasi pelabuhan. Ada persyaratan pengawakan kapal perikanan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran. Yang pertama yaitu untuk kapal-kapal dengan tonase kotor atau GT 35 dengan daerah pelayaran kecil dari 60 mil. Untuk nakodanya harus bersertifikat Ankapin 3 KM Ankapin 3. Untuk kapal-kapal dengan tonase kotor atau JT sampai dengan 88 dan daerah pelayaran kecil dari 200 mil dari pantai. Untuk nakodanya yaitu Ankapin 3, KKM-nya Ankapin 3. Untuk kapal-kapal dengan tonase kotor atau GT 88 sampai dengan 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia. Untuk nakodanya yaitu Ankapin 2, Molim 1 Ankapin 2, KKM Ankapin 2, Masinis 2 Ankapin 2. Untuk kapal-kapal dengan tonase kotor atau JT 88 sampai 353 dengan daerah pelayaran seluruh lautan, nakodanya yaitu Ankapin 1, Molim 1-nya Ankapin 1, Molim 2 Ankapin 1, KKM Ankapin 1, Masinis 2 Ankapin 1, Masinis 3 Ankapin 2. Yang terakhir itu perjanjian kerja laut. PKL ditandatangani oleh pelaut, pemilik kapal, dan harus diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan atau pejabat yang berwenang. PKL dibuat lengkap 4. Pertama pemilik kapal, nakoda kapal, pelaut yang bersangkutan, dan pejabat yang berwenang. Perjanjian kerja laut ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal yang dapat dijadikan alat bukti bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Isi dari PKL ini yang pertama yaitu nama lengkap laut, tempat lahir dan tanggal lahir, nama dan alamat pemilik kapal, nama kapal di mana pelaut dipekerjakan, tempat di mana dan tanggal berapa perjanjian kerja laut dibuat, jabatan pelaut di atas kapal, jumlah upah pelaut, jumlah pembayaran uang, cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan perlindungan jaminan sosial yang akan diberikan kepada pelaut oleh pemilik kapal, serta hak pemulangan kembali pelaut rujukan pada perjanjian kesepakatan kolektif bila ada. Nah, itu tadi adalah materi dari peminatan kesabandaran yang telah saya pelajari selama semester ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.